Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel YFND. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Pada sore hari ini kita sedang berada di kebun sambil ngabuburit. Ini di puasa yang ke 19 ya teman-teman, ini masuk ke 19. Kita menyempatkan ngabuburit di kebun. Sudah kelihatan tuh hijau semua, alhamdulillah. Pasca kemarin kita kasihkan pupuk. Ini memang di areal sini memang perlu sekali perhatian khusus. Kita terus laksanakan kita kasihkan pemupukan kompos di areal sini. Dan kemarin kita coba ya teman-teman, sudah kita tebarkan atau tanamkan biji kacangan mukuna. Mudah-mudahan bisa tumbuh di areal yang belum bisa ditumbuhi sebagian oleh gulma-gulma. Mudah-mudahan kita kasih bibit kacang, tapi sudah ada yang tumbuh sebagian. Nah, itu di areal sana sudah lumayan kelihatan menghijau. Nah, mungkin di areal sini yang agak perlu perawatan khusus, dan di areal bawah. Ini kita akan ke atas saja teman-teman. Coba ke atas. Kalau di atas sini alhamdulillah sudah lumayan pertumbuhannya. Jadi memang di areal kebun ini ada dua akses jalan. Yang jalan pertama itu yang di sana, dan akses jalan kedua yang di ujung sana. Jadi ada dua opsi nanti untuk pengeluaran buah pasca nanti panen perdana ya teman-teman. Memang mempermudah kita untuk membagi, untuk menghemat biaya juga, melangsir dari kebun ke jalan utama. Jadi itu jalan utama kedua-duanya ya teman-teman. Akses jalan pertanian yang ada di kebun yang alhamdulillah sudah dilakukan pengerasan batu semua, alhamdulillah. Jadi akses untuk keluar masuknya buah cukup enak dan nyaman. Dan di sekitaran kebun sini juga banyak perusahaan-perusahaan yang dekat dengan areal kebun. Jadi kita untuk mengakses, untuk mengeluarkan itu biayanya tidak cukup besar ya teman-teman, karena ada sebagian yang biaya operasional untuk pengangkutan buah dari kebun sampai ke perusahaan itu lumayan jauh. Nah, di tempat saya di kebun dengan akses perusahaan itu lumayan dekat, bisa sampai 15 menit sampai 20 menit. Jadi tidak sampai berjam-jam ya teman-teman, karena di sekitaran areal atau Kabupaten Tanah Laut memang banyak sekali perusahaan-perusahaan atau korporasi perkebunan kelapa sawit yang lumayan cukup banyak. Jadi untuk persaingan harga juga sangat ketat ya teman-teman. Artinya selisih harga di perusahaan ini dan di perusahaan yang satunya dan satunya lagi itu selisihnya paling tidak jauh. Tapi alangkah bagusnya jikalau tidak ada monopoli di perusahaan-perusahaan yang ada di khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Jadi untuk
petani sawit itu bebas mau mengirim ke mana saja, tapi ya yang nyata antri itu jelas. Tapi ya harga lumayan lah untuk per hari ini ya teman-teman, sudah mencapai 3.000 di perusahaan, 3.000 sekian. Nah itu sudah mulai kelihatan di usia yang ke 26 bulan ini mau ke 27 bulan ini ya teman-teman, sudah mulai kelihatan perkembangannya. Dan nanti setelah ini ya mudah-mudahan nanti, karena di areal sini pH asamnya cukup lumayan tinggi, jadi mau tidak mau nanti kita akan kasih unsur magnesium atau dolomit dulu. Setelah itu kita coba di umur yang ke 27 bulan atau 28 bulan nanti kita kasihkan pemupukan KCL untuk merangsang buah yang ada di kebun. Kita coba rangsang dengan pupuk KCL, karena ya sudah mulailah di umur-umur yang segini. Yang kemarin saja kita lihat buahnya sudah cukup lumayan bagus ya teman-teman. Artinya kemarin itu kita tidak panen perdana, belum. Kita fokus masih di pembesaran batang serta perakaran dulu, kita fokuskan di daunnya dulu. Kita belum mau ke buah, karena kenapa? Karena nanti akan memperlambat pertumbuhan batang, itu tidak akan cepat besar ya teman-teman jikalau kita memfokuskan ke buahnya dulu. Tapi setelah umurnya 27 bulan sampai 30 bulan ke atas lah, coba nanti kita akan aplikasikan, kita rangsang dengan unsur magnesium, kalium, unsur kalium untuk mempercepat merangsang pertumbuhan buah yang ada di kebun kelapa sawit yang ada di kebun ini. Dan kita sambil juga mengidentifikasi ya teman-teman, artinya pasti dari sekian ratus yang kita tanam di areal kebun ini, pasti ada yang memang sawit yang tidak berbuah ya teman-teman, pasti ada 1 sampai 2. Maka dari itu kita coba nanti kita rangsang dengan unsur KCL atau kalium, coba nanti. Nah itu pasti akan kelihatan mana yang tidak menimbulkan tanda-tanda sawit berbuah, dan yang jelek atau tidak berbuah kita akan buang. Mumpung masih di umur yang relatif belum besar ya teman-teman, artinya masih di umur yang ke 26 bulan mau ke 27 bulan, itu masih belum terlalu besar. Jadi pas aja nanti jikalau ada yang tidak berbuah, kita akan buang dan kita akan ganti dengan tanaman sawit yang baru. Ini cukup lumayan, sudah di areal samping nih cukup lumayan bagus. Paling itu tanaman baru itu, karena dulu itu lahar larutan di sini turun ke bawah, jadi dulu itu lumpur ya teman-teman. Tapi karena ini sudah kita tanami kelapa sawit, jadi tanah ini tidak mau turun lagi, jadi itu sudah mengeras posisinya dan kita bisa tanami. Nah itu tanaman baru, sama yang di samping pojok sana pinggir. Kalau di areal sini alhamdulillah cukup bagus di areal sini. Kita ke atas, ini kita sambil
ngabuburit ya teman-teman, puasa yang ke 19 di bulan Ramadan ini. Nih sore kita, ini pukul 17:15 waktu Indonesia bagian tengah. Masih tuh mataharinya. Ya, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah merawat hampir 2 tahun lebih ini. Yang terasanya merawatnya kita mengeluarkan biaya